Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Amalia dengan NIM akhir 137. Di sini saya ingin menganalisis kasus bocah di Samarinda sebulan disiksa ortu. Korban dipaksa minum air panas. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari simak video berikut. Pemirsa, pasangan suami istri di Samarinda, Kalimantan Timur tega mengurung dan menganiaya anak laki-laki mereka yang berusia 8 tahun hingga luka-luka dan patah kaki. Ya, aksi kejam ini terungkap ketika tetangga mereka mendapati korban melambaikan tangan di jendela untuk minta tolong. Jadi singkatnya, ada seorang anak berusia 8 tahun di Samarinda menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri selama hampir 1 bulan. Penganiayaan yang dilakukan sangat keji, termasuk dipaksa minum air panas hingga menyebabkan luka melepuh di mulut, dipukul hingga tangannya memar, dan diinjak hingga kakinya patah. Motif dari tindakan keji ini adalah karena orang tua menganggap anak tersebut nakal. Saksi mengatakan penganiayaan terjadi di kediaman pelaku di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sejak awal April 2024. Kasus itu terungkap usai salah satu tetangga mendapati BA dikurung di dalam rumah dalam kondisi memprihatinkan pada Jumat 26 April. Saksi mengatakan menemukan korban kondisinya penuh luka dan kelaparan. Saat itu korban dikurung di dalam rumah sendirian, dan di situ juga saksi merekam dan videonya tersebar di media sosial. Kenapa, Dek? Kamu diapain? Kamu minta makanan, Nak, ya? Video amatir warga merekam saat BA, anak laki-laki berusia 8 tahun, melambaikan tangan di jendela rumahnya di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Bocah malang ini meminta tolong dalam kondisi penuh luka dan kelaparan. Korban ternyata sudah 1 bulan dikurung di rumahnya oleh kedua orang tuanya. Tak hanya itu, korban juga dianiaya, bahkan dipaksa minum air panas. Kepada polisi, AK dan JP mengaku telah menganiaya anaknya karena nakal. Selama sebulan penuh, korban mendapat penganiayaan oleh keduanya. Korban disuruh minum air panas hingga mulutnya melepuh dan dipukul tangan dan kakinya hingga patah. Terlebih lagi, korban dikurung dan tidak diperbolehkan pergi ke sekolah dengan alasan takut diketahui oleh orang lain. Selain luka fisik, korban juga pasti mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan yang dialaminya. Berikut beberapa dampak psikologis yang mungkin diterima korban. Yang pertama yaitu depresi, yang kedua PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yang ketiga yaitu gangguan kecemasan, dan yang keempat yaitu perubahan perilaku. Selanjutnya yaitu cara mencegah. Yang pertama itu ada terapi kognitif perilaku atau CBT, atau terapi lainnya dapat membantu mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang tidak sehat. Yang kedua ada medikasi. Medikasi itu seperti dokter memberikan resep obat-obatan antidepresan untuk menyeimbangkan kadar kimiawi di otak. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Berinteraksi dengan orang-orang terdekat, bergabung dengan kelompok dukungan, atau mengikuti kegiatan sosial. Yang terakhir yaitu perawatan diri. Itu seperti prioritaskan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tokoh pendidikan yang terkenal, Paulo Freire, mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Menurut beliau, pendidikan keluarga seharusnya menjadi proses yang membebaskan, bukan membatasi ataupun menyakiti. Pakar pendidikan terkemuka di Indonesia, Profesor Anies Baswedan, juga mengatakan bahwa pendekatan orang tua berdasarkan kasus tersebut sangat tidak etis dan tidak efektif dalam membesarkan anak. Kesimpulannya adalah, kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan harus ditindak tegas. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Maka dari itu, jika anak nakal dan melakukan kesalahan, lebih baik kita didik dan kita bicarakan pelan-pelan. Jangan menggunakan kekerasan fisik agar anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Cukup sekian dari saya mengenai pembahasan analisis kasus bocah di Samarinda sebulan disiksa ortu, korban dipaksa minum air panas. Jadi bagi orang tua untuk tidak
gampang main tangan kepada anak sendiri ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.